Nah, keadaan manusia di akhir zaman itu salah satunya kalau lihat di ayat kedua, itu tidak tahu berterima kasih. Bokamsia bahasa Jermannya. Ya, gak tahu bersyukur, gak tahu berterima kasih. Ada peribahasa yang berkata, air susu dibalas, air tuba. Kita tujukan kepada siapa ucapan itu? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu diri. Siapa sih orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Yang pertama, orang yang merespon kebaikan dengan kejahatan. Yang kedua, orang yang tidak menghargai kasih yang diberikan. Yang ketiga, selalu fokusnya sama kekurangan bukan kelebihan. Yang keempat, tidak mengerti kata cukup. Yang kelima, tidak mengucap syukur. Orang yang gak tahu berterima kasih, ungrateful people, sudah disekolahkan orang tua, malah sekolah gak sungguh-sungguh. Saya punya teman dulu di Australia. Papa mamanya sekolahin dia jauh-jauh. Dia kerjaannya makan, happy. Dibeliin mobil sama papa mamanya. Dia parkir sembarangan. Padahal di Australia itu ya, kami tinggal di Sydney. Aturan lalu lintas sangat jelas. Kalau Anda speeding, artinya kecepatan minimal maksimal 60 km per jam, dia hajar 80, 100, dia di fine. Fine-nya gede. Bisa 500, bisa 1000, bisa 2000. Tergantung kecepatan. Parkir sembarangan bisa di fine. Nah, anak ini orang tuanya bukan orang kaya. Papanya full timer gereja. Tapi hebat ya, full timer bisa beliin sekolahan anak ke Australia, bisa beliin mobil. Nih anak makannya banyak, ayam bisa 2 ekor. Beneran. Padahal kita yang sekolah tuh yang ngirit-ngirit. Beli makanan di food court $5. Nahan lapar dikit beli sushi $2 gitu ya. Udah kenyang. Dulu mah saya langsing banget bos. Terus gak pernah snack-an. Tadi langsing gitu. Nah dia nih foya-foya. Bukan saya ngiri. Cuma saya tahu papanya gak kaya. Nah kemudian dia naik mobil itu. Selalu ditarik sama tow. Karena parkir sembarangan. Fine-nya tuh udah numpuk. $150, $200. Saya kasihan sama papahnya. Banyak anak-anak tuh sudah disekolahkan mahal-mahal sama orang tua. Gak tahu berterima kasih. Ya buat orang tua yang anaknya begitu, pasti abis ini khotbah saya disetelin kenceng-kenceng di rumah. Gak mau belajar. Bikin PR harus dipaksa, belajar mesti diomelin. Kuarter pertama saya ngambil anak-anak pedalaman untuk diadopsi jadi anak kami dan tinggal di asrama Jakarta. Itu PR banget. Saya lesin mereka bahasa Mandarin. Kan ada pelajaran Mandarin di sekolah. Saya lesin mereka bahasa Inggris. Saya lesin mereka komputer. Saya sekolahin mereka di sekolah yang bagus. Waktu itu di sekolah Katolik di Bekasi ya. Tiap hari ada supir yang antar mereka pergi sekolah. Pulang dijemput. Enak gak tuh? Uang jajan dikasih. Tapi tiap hari malasnya kalau disuruh belajar. Mesti ada tutor khusus tiap malam yang ngajarin mereka sekolah. Itu saya sampai makan hati. Tapi puji Tuhan mereka udah bertobat dan hari ini saya udah gak capek lagi. Haleluya. Amen. Ini yang ungrateful. Sudah dibiayai tidak menghargai. Diberi makan malah dibuang. Waktu saya kasih makan anak-anak di asrama. Kata orang tuh gini. Perut kalau udah kenyang madu pun dibuang. Buang-buang makanan. Kesel gak kita kalau kasih anak makan malah dibuang? Tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong malah ngerongrong. Sudah dibantu malah menipu. Sudah dibaikin malah jahatin. Sudah dimodalin malah ngabisin. Sudah diberi upah malah gak kerja. Sudah ditampung malah aji mumpung. Suami sama istri baik tapi fokusnya kekurangan terus. Tuhan sudah pelihara tapi kita serakah. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Pastikan kehadiran Anda.